Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan produk kami, yaitu sosis kentang atau biasa dipanggil dengan sotong. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Mela Fitrulia Nur Solekah dengan NIM 189, dan yang kedua ada Febianti dengan NIM 193, dan yang ketiga ada Puput Novela dengan NIM 196, yang keempat ada Ayu Sukesi dengan NIM 197, dan yang terakhir ada Ayu Desianti dengan NIM 205. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu berbagai usaha makanan bermunculan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada saat ini, di bidang makanan skala kecil berkembang sangat pesat dan kompetisi bisnis pada sektor mikro kecil dan menengah cukup ketat. Ketatnya persaingan bisnis pada level skala kecil mendorong para pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menyikapinya. Salah satu bisnis makanan yang saat ini digemari adalah sosis. Banyaknya penggemar sosis yang meliputi kalangan bawah sampai ke kalangan atas, dan juga karena rasanya yang nikmat, lezat, dan harganya tidak menguras kantong atau terjangkau di semua kalangan. Menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan karena bisnis ini bukan merupakan bisnis musiman. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puput Novela. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan pemilihan bisnis. Salah satu bisnis makanan yang saat ini digemari adalah sosis. Banyaknya penggemar sosis yang meliputi kalangan bawah sampai kalangan atas, dan juga karena rasanya yang nikmat, lezat, dan harganya yang tidak menguras kantong menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan karena bisnis ini bukan merupakan bisnis musiman. Yang kedua, di sini ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada produk, ada place atau tempat, ada price atau keuangan, ada promosi. Di sini saya akan menjelaskan produk. Sebagaimana di sini produk kita harus berkualitas, higienis, dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Di sini ada place atau tempat. Tempat kita nanti ada di Pabelan, Kartasura, dan dijual dengan seharga 7.000 dan membuka promosi sebagai stand atau bot dan dipasarkan melalui media sosial. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan cara membuat. Bahan-bahannya yaitu sosis, kentang, tepung terigu, maizena, telur ayam, garam, lada, kaldu bubuk, minyak goreng, dan tusuk sate. Cara membuatnya di sini yaitu: 1. Siapkan bahan-bahannya. Potong-potong kentang seperti bentuk dadu atau bisa juga diremas-remas dengan tangan. 2. Campur terigu, maizena, dan telur, lalu aduk rata. Beri garam, lada, dan kaldu bubuk. 3. Tuang adonan di gelas atau panci. Ambil 1 buah sosis, tusukkan di sumpit, tusukan sate, lalu celupkan di adonan dalam gelas atau panci tadi. Balurkan dengan potongan kentang yang bentuk dadu tadi secara merata. Lakukan sampai habis. Simpan di freezer selama kurang lebih 30 menit supaya french fries-nya menempel. Goreng dalam minyak panas dengan api sedang sampai matang berwarna kecoklatan, lalu angkat. Tata di piring, lalu disajikan dengan cocolan saus tomat dan mayones. Bisa kalau ingin pedas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan bagian modal. Poin pertama yaitu bahan baku. Bahan baku di sini yang dibutuhkan yaitu sosis 2 bungkus seharga 40.000, kentang 2 kg seharga 28.000, tepung terigu 1 kg seharga 10.000, tepung maizena seharga 4.000, lada bubuk 4 pieces seharga 4.000, garam seharga 3.000, telur ayam 2 butir seharga 4.000, kaldu sapi 4 pieces seharga 2.000, minyak goreng 2 liter seharga 24.000, dan yang terakhir tusuk sate seharga 9.500. Jadi totalnya ada 128.500. Poin kedua itu bahan tambahan. Bahan tambahan di sini ada mayones 500 gram seharga 15.000, saus pedas 45 pieces seharga 15.000, saus tomat 45 pieces seharga 15.000. Totalnya 45.000. Dan yang terakhir biaya perlengkapan atau peralatan. Ada mika dengan isi 100 pieces harga 6.000 dan stiker 40 pieces harga 14.000. Totalnya 20.000. Total modal yang dibutuhkan untuk membuat sotang di sini yaitu 193.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan bagian perkiraan pengeluaran. Jadi modal jumlah yang tadi 193.500 akan mampu memproduksi 40 mika sotang. Rumusnya yaitu HPP sama dengan modal awal dibagi produksi. Modal awal kita kan tadi 193.500 dan akan dibagi dengan 40 mika. 40 mika itu maksudnya 40 produksi. Jadi sama dengan 4.900. Selanjutnya, analisis keuangan perkiraan laba rugi. Laba yang diinginkan dari perusahaan kami 25%. Jadi, laba dikali HPP 25% dikali 4.900, hasilnya 1.225. Lalu harga jual itu sendiri, total laba yang diinginkan ditambah HPP 1.225 ditambah 4.900, hasilnya 6.125 dan dibulatkan menjadi 7.000. Analisis keuangan perkiraan pendapatan. Target per hari dari perusahaan kami itu 40 mika. Pendapatan itu 40 mika dikali 7.000, hasilnya 280.000. Sedangkan pendapatan per bulan itu 30 dikali 280.000, hasilnya 8.400.000. Dan pendapatan per tahun 12 dikali 8.400.000, hasilnya 100.800.000 rupiah. Analisis keuangan perhitungan BEP. BEP total biaya dibagi harga jual rata-rata. 193.500 dibagi 7.000, hasilnya 27,6 mika dan dibulatkan menjadi 28 mika. Total perharinya itu BEP dibagi target penjualan atau target per hari. 28 mika dibagi 40 mika, hasilnya 0,7 per hari. Untuk mencapai BEP harus menjual 28 mika yang dapat dicapai dalam sehari. Kemudian ada beberapa analisis SW. Yang pertama strength atau kekuatan. Nah, di sini kekuatannya adalah bahan baku mudah didapat, kemudian harganya terjangkau dari kalangan manapun bisa membeli, dan cita rasa sotang yang lezat dan gurih. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya di sini adalah tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua adanya permintaan konsumen yang fluktuatif. Yang terakhir terbatasnya modal. Selanjutnya yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluangnya sosis yang sudah banyak dikenal masyarakat. Kemudian lokasinya berjualan di Jalan Ahmad Yani Pabelan, Kartosurup, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang merupakan lingkungan yang banyak siswa dan masyarakat.
dan proses distribusi mudah. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancamannya adalah banyak yang meniru produk ini, kemudian mulai banyak bermunculan jenis makanan yang menarik, dan terakhir produk tidak bisa tahan lama. Sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.